Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali tentunya di Hikmah Ramadan edisi hari ini 23 Ramadan 1442 Hijriah yang tentunya bertepatan pada hari Rabu 5 Mei 2021. Ya, seperti biasa kami akan mengangkat satu tema bersama Ustadz yang telah hadir. Hari ini Alhamdulillah telah hadir guru kita, Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini makin penghujung hari makin seger nih kayaknya Ustadz. Gimana? Makin penghujung hari makin seger kayaknya. Harus tetap semangat tentunya Ustadz ya. Kurang lebih 7 hari lagi kita nih ya, insya Allah. Baik Ustadz, nanti kita akan membahas tema mengenai itikaf dan perubahan diri. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama mengajak pemirsa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori Ki Agus Hafizun Hamdan STHI dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم
عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qari yang membaca dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan ini mendapatkan pahala dan insya Allah mendapatkan syafaat Al-Quran hingga di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, tentunya seperti yang saya ungkapkan di awal, akan kita bahas suatu tema pada hari ini tentang itikaf dan perubahan diri bersama Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Baik Ustadz, sebelum kita menjelaskan lebih mendalam ini tentang itikaf dan juga perubahan diri, mungkin di awal Ustadz bisa menjelaskan ini makna ataupun juga pengertian dari itikaf sendiri ini apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, disyukur alhamdulillah pada sore hari menjelang berbuka puasa ini kita masih dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang luar biasa yang memiliki manfaat yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya marartum bi riyadil jannah farta'u. Mariyadil jannah ya Rasulullah, qala majlisul ilmu. Kalau kalian melewati taman-taman surga, aku mampir, kata Rasul. Sahabat bertanya, mariyadil jannah ya Rasul, di mana ada taman surga di dunia ini ya Rasul? Qala majlisul ilmu. Majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Maka daripada itu pada sore hari ini kita akan membahas sedikit tema tentang itikaf dan perubahan diri. Itikaf sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, akhafa, artinya berhenti, berdiam diri atau menahan diri. Jadi itikaf secara bahasa adalah berdiam diri. Sebenarnya tidak di masjid baik, tempat itikaf ini dimanapun boleh, tapi tentu yang lebih afdal itikaf itu di masjid. Soalnya kalau di Palembang ini macam-macam itikaf ini. Kalau 10 terakhir bukan itikaf di masjid, rata-rata itikaf di mall. Kalau lebih parah lagi itikaf di pasar kan. Jadi kita ini banyak salah mengartikan itikaf ya. Tentang berdiam diri ini. Aku itikaf juga Ustaz, di mana? Di mall. Ini macet. Pengertian itikaf itu adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan yang baik seperti bertadarus, berzikir, muhasabah. Kemudian kita mengkoreksi diri kita, ya tentunya sebaik-baik tempat adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Baik Ustadz, kalau tadi berdiam diri di masjid dengan membaca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah seperti itu Ustadz. Lalu keutamaan dari itikaf itu apa nih Ustadz? Terutama di bulan suci Ramadan. Jadi itikaf itu dikatakan oleh para ulama, para guru-guru kita sama pahalanya seperti kita melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Bahkan kalau kita beritikaf di masjid, misalnya ba'da subuh, kita tidak keluar sampai kemudian matahari datangnya waktu syuruk, lalu kemudian kita
tidak keluar dari masjid itu sebelum kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka kata Rasulullah pahalanya sama seperti berhaji denganku, tamma. Rasul sampai sebutkan 3 kali sempurna. Jadi kalau kita beritikaf malamnya sampai subuh kita ikuti sholat subuh berjamaah, habis subuh biasanya di masjid itu ada kajian kita ikuti sampai dengan matahari datang atau waktu syuruk datang. Kalau kita bingung waktu syuruk ini jingok waktu maghrib. Jam berapa maghrib, jam itulah syuruk. Jadi kalau sekarang misalnya maghrib 17.59, berarti syuruknya jam 5.59 pagi. Nah, begitu keluar dari jam itu kita salat sunat dulu 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti berhaji denganku kata Rasul. Tamma. Sempurna. Tapi jangan bikin kartu namo, itu kan pahalanya baik. Pahalanya baik. Jadi kepercetakan langsung buat kartu namo haji pula. Ini haji di mana? Haji lagi tutup dia boleh haji ya nah. Rupanya hajinya hasil itikaf maksudnya. Baik Ustaz, artinya ini kita mendapatkan pahala sama seperti kita berhaji bersama Rasulullah seperti itu. Iya, Masya Allah. berhaji bersama Rasulullah. Kali lipat itu pahalanya. Ya, subhanallah. Jangankan kita nak berhaji sama Rasulullah, kita bisa duduk ketemu sama Rasulullah, itu sudah fadilahnya sudah luar biasa. Ini sudah dianggap berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, tadi mengatakan bahwa yang namanya itikaf itu kita menetap di masjid. Nah, ini lalu bagaimana tata cara dari itikaf ini Ustaz? Untuk menjalankan itikaf itu di awal seperti apakah harus ada niat seperti apakah kita harus durasi waktunya itu berapa lama seperti Ustaz, bisa dijelaskan Ustaz? Ya, ulama berbeda pendapat. Definisi itikaf yang paling ringan itu adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i kita masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat, membaca niat, sholat, ikut berzikir, lalu kemudian kita keluar lagi, itu sudah terhitung itikaf. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mengartikan durasi itikaf itu 24 jam. Jadi kalau kita masuknya pagi ketemu dengan pagi lagi, atau kalau kita masuknya malam sampai ketemu dengan malam lagi. Nah, tetapi kalau dengan Imam Syafi'i tidak seperti itu. Makanya di masjid-masjid rata-rata dipasang niat beritikaf. Jadi kalau kita begitu masuk ke dalam masjid, pasang niat, nawaitu itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beritikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kita laksanakan sholat, kita zikir, walaupun mungkin 1 jam. Menurut mazhab Syafi'i itu sudah terhitung berpahala sebagai orang yang beritikaf. Artinya kalau seandainya kita datang untuk sholat zuhur, setelah itu sebelum sholat zuhur jam 11 kita sudah datang dengan niat untuk itikaf. Setelah sholat zuhur mungkin kita langsung ini 1 jam. Ya, tadi yang saya bilang tadi kan sekarang ini setengah 12, anggaplah kita sudah ke masjid misalnya. Kita masuk ke masjid itu, masukkan langkah kaki kanan, baca doa, masuk dalam masjid, langsung pasang niat. Nawaitu itikaf fi hadzal masjid. Karena kalau kita tidak pasang niat, tidak dapat pahala itikaf. Karena kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ala ma hajar ilaihi. Jadi bahwa segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya cuma sholat, ya sholat baik. Kalau niat dia itikaf, ya itikaf. Makanya di situ pentingnya kedudukan sebuah niat. Artinya selain kita dapat pahala itikaf, ketika kita melakukan ibadah-ibadah semacam membaca Al-Quran dan segala macamnya, itu beda lagi pahalanya Ustaz ya? Beda. Yang jelas kan likulli harfin asru amsalihah. Seperti bacaan Al-Quran yang kita baca, 1 huruf itu 10 kali lipat balasannya. Di luar Ramadan. Masya Allah. Di luar Ramadan dilipat gandakan lagi. Duduk di biasanya kalau Ustadz galak ngisi kajian itikaf, dia diawali dulu dengan tausiah biasanya. Jam-jam 10, jam 11 dia tausiah biasanya 1 jam sampai jam 12. Lalu kemudian peserta tidur 1 jam atau 2 jam. Kemudian dibangunkan lagi oleh panitia untuk membaca Quran dan lain sebagainya. Nah, bayangkan baik kita duduk di majelis ilmu itu baik, pahalanya sudah luar biasa. Belum lagi lantai-lantai yang kita duduk ya akan menjadi saksi. Kalau dulu kan ada 2 saksinya, karpet dengan lantai. Sekarang karpet banyak digulung, nanti COVID-nya tinggal lantai baik. Tinggal lantai. Saksi lagi, karpetnya ada di belakang soalnya. Paling tidak dinding sama tiang-tiang. Baik Ustaz. Nah kalau ini juga berbicara masalah saksi nih Ustaz ya.
sering sekali kita melihat bahwa orang kalau sholat sunat dia berpindah ini, begitu dia mau sholat wajib, misalkan setelah sholat wajib mau sholat sunat ini, dia berpindah, itu memang disunahkan seperti itu. Iya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Ketika ditanya, bahwasanya tempat yang kita lakukan untuk perbuatan kebaikan dia akan bersaksi, misalnya. Jadi kalau kita sholat di sini kemudian sholat, tempat ini kan akan menjadi saksi kita. Lalu ketika kita berpindah, tempat ini akan menjadi saksi juga. Makanya Ustaz bilang tadi, kita duduk, lantai itu jadi saksi kelak di akhirat. Bahwa kita duduk di situ, majelis ilmu, beritikaf. Nah, makanya dalam kelakar Ustaz galak ngomong sebenarnya, yang nyender lebih besar pahalanya, dinding jadi saksi juga. Masya Allah. Karena disenderinya. Apalagi ada yang tiang-tiang tadi. Makanya gara-gara ceramah itulah banyak nyender kalau sih. Ujung-ujungnya tidur. Nyender itu belis duluan godanya di situ. Baik Ustaz, ini makin menarik tentunya pembahasan kita pada hari ini, dan pemirsa kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711311454 dengan pembahasan tema kita pada hari ini tentunya itikaf dan perubahan diri bersama Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz. Ketika kita tadi itikaf di masjid, ini yang lebih abdul memang di masjid ya Ustadz. Kalau seandainya kita tidak sempat di masjid, ini bisakah itikaf di tempat lain selain masjid? Jadi kalau kita tidak bersempat ke masjid, apalagi dalam situasi kondisi sekarang ya, yang mana pemerintah sendiri sudah melakukan larangan kepada kita, misalnya untuk melaksanakan Idul Fitri berkumpul-kumpul. Tetapi kalau saya baca berita entah benar atau tidak, Pak Wali Kota tidak melarang kita untuk itikaf dan tarawih di 10 terakhir. Ketika ditanya ngapo, karena dijawab oleh Pak Wali lah berkurang dewek. Tidak banyak juga masalahnya. Tidak perlu disuruh berkumpul-kumpul, kalau di masjid sudah habis 10 ketiga nih, katik lagi, jadi tidak perlu dikhawatirkan menurutnya seperti itu. Maka bolehkah Ustadz kita beritikaf misalnya di rumah, ada ruangan, ada musola, kita di rumah, boleh. Boleh. Bacalah niat, nawaitu itikaf fi hadzal makan, la ta'ala, sengaja aku bertempat beritikaf, berdiam diri di tempat ini karena Allah Ta'ala, misalnya seperti itu. Boleh duduk, diam, berdiri, baca ya. Tapi jangan mentang-mentang di rumah dewek lah nyiapkan sirup, nyiapkan kopi, bebek. Apalagi siang hari lagi itu namanya kamu tuh. Keluar musola langsung gemuk lah juga kan. Baik, kalau untuk itikaf sendiri ini Ustadz, khususnya di rumah ini, apakah boleh siang ataupun di malam hari? Ini terserah untuk waktu ya. Itikaf itu bebas kan, dia berdiam diri. Berdiam diri itu yang penting di situ kita bahkan kemarin ketika Ustaz ngiringi Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad pun menjelaskan bahwa itikaf itu tidak melulu di tempat yang buruk, di tempat yang baik. Orang-orang yang berbuat kejahatan itu itikaf juga itu namanya. Karena mereka berdiam diri seperti itu kan, dengan maksiatnya maksudnya seperti itu. Artinya dia bebas baik. Yang penting kita harus tahu hal-hal yang membatalkan itikaf kita. Misalnya kita keluar dari tempat tersebut, misalnya kita beritikaf di masjid, ketika kita keluar batal berarti itikaf kita. Makanya Rasul sendiri kalau kita lihat dalam hikayah, dalam cerita, Sayyidina Aisyah itu sampai mengulurkan tangannya ketika Rasul minta makanan atau mengantar Rasul bermakanan, karena Aisyah kan pada saat itu berpuas berhalangan, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi ketika Rasul minta diantarkan pakaian kepada Aisyah, atau Aisyah menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku sedang halangan, kata Aisyah. Kata Rasulullah, ulurkanlah tanganmu wahai Aisyah, sesungguhnya tanganmu ini tidak dekati halangannya. Makanya dalam hadis juga Rasulullah minta sisiri rambut dengan Aisyah. Kalau kita nak pikir, mbak sisirnya bersisir dewek. Ngapa Rasulullah minta sisiri? Rasulullah itu mesra. Betul. Bukan cak kita jenggot-jenggotan, itu yang jadi masalah. Rasulullah bersisiran, kita jenggot-jenggotan dengan orang rumah kan. Makin mesrahnya Rasulullah itu dengan Sayyidina Aisyah. Masya Allah. Baik, kembali ke itikaf tadi Ustadz, bahwa ketika yang membatalkan tadi adalah kita meninggalkan tempat itikaf ya Ustadz ya. Kita keluar dari masjid atau keluar di tempat itikaf tadi, ataupun juga di rumah tadi, begitu kita keluar itu sudah batal. Atau ada yang lain Ustadz yang membatalkan itikaf selain itu? Membatalkan itikaf. Jadi pertama kita melakukan pembicaraan yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Misalnya kita ngobrol, tapi ngobrol dalam tanda petik ya, bukan ngobrol tentang takliman yang tadi saya bilang. Misalnya ngobrol sudah ke urusan dunia. Apalagi ngomong ke bohong. Itu ya sudah cerita lain. Itu ya. Apalagi ngomong ke kolek, ngomong ke sirup misalnya kan. Puasa juga ya. Lah bukan baca matalkan ini baik, baca matalkan itikaf. Puasanya baca batal sedikit kan. Lalu yang kedua, dia keluar
keluar tempat di mana dia sedang berdiam diri. Kalau di dalam masjid tadi ketika dia keluar dari masjid maka batal lah. Makanya Rasul menahankan tidak keluar, diantar ke makanan dan minum pun untuk bersahur diantarkan. Makanya ketika orang-orang beriktikaf, alangkah arifnya kalau pengurus masjid atau panitia menyediakan sahur bersama, sehingga jangan sampai mereka ini keluar dari masjid nak makan kemudian balik lagi ke masjid, batal lah itikaf mereka itu. Oke. Baik, kalau untuk itu yang membatalkan tadi Ustadz ya. Lalu amalan-amalan apa yang sebaiknya yang kita lakukan ketika Selama kita beritikaf? Selama beritikaf. Ya, jadi salah satunya yang paling baik sekarang ini adalah membaca Al-Quran. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa bulan suci Ramadan ini kata Allah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi seabdol-abdolnya gawian kita di bulan suci Ramadan ini baca Quran. Apalagi yang belum hatam kalah, kejar. Ya. Kejar, kalau yang biasa ngaji satu hari, satu malam, satu juz, satu hari satu juz, berarti dia sekarang ini sudah 23 juz. Itu bagi yang satu juz. Bagi yang 2 juz, berarti dia sudah hatam. Nah, satu kali, lah nak masuk 2 kali. Yang 2 kali. Yang jadi masalah ini yang jus pokat dengan jus nanas ini tidak maju-maju. Iya, muter-muter di situ lah. Dapat jus pokat, jus nanas, wong lah hatam 5 kali, dia gemuk badan. Kapan bulan puasa badan ngurus, dia badan tambah gemuk. Iya, kapan ditanya, "Acak nama gemuk?" Berkah, bukan berkah banyak makan. Banyak makan. Iya, Rasulullah SAW ngajari kita ini ngebet ikat pinggang, sempel ke batu bila perlu saking kenyo. Kita ini terbalik. Tambah Ramadan apalagi tambah ke ujung, makan tambah lemah. Nak nambah terus nih. Akibatnya apa kalau banyak makan itu lesu badan ini. Makanya kata Imam Al-Ghazali makan itu tidur itu, orang yang banyak makan itu biasanya dia lebih demen tidur, dan tidur itu adalah pengangguran hidup. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang banyak makan itu bodoh. Kalau bahasa kita lolo. Jingoklah orang banyak makan, tak kata kendak lagi. Syahwatnya kuat, berpikir tak galak. Makanya kita disuruh lapar-lapar nih, jangan banyak makan lolo. Artinya memang ada jangan sampai berlebihan ya betul ya untuk makan baik itu. Nabi Muhammad juga sudah mengajarkan untuk secukupnya, berhenti sebelum kenyang. Kalau Rasul itu kan makan itu di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita ini terbalik, belum lapar langsung makan, belum berdegek, belum berhenti. Baik Ustaz, tentunya kembali kami mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454, dan tentunya kita akan lanjutkan kembali tema kita itikaf dan perubahan diri bersama Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang sedang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Cepat tepat tingkat SMA se-Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan dan tentunya kembali kami mengundang Anda untuk dapat berinteraksi bersama kami di layanan interaktif 0711311454. Kita membahas tema tentang itikaf dan perubahan diri bersama Ustadz kita, guru kita, Kemas Haji Muhammad Ali. Baik, Ustadz, kita lanjutkan kembali nih, Ustadz. Itikaf tadi bahwa kita menetap di masjid seperti itu dengan beribadah, memperbanyak amalan-amalan ibadah di masjid. Nah, untuk anjurannya sendiri, apakah memang ini di 10 terakhir Ramadan, Ustadz? Ini bagaimana dalam Islam? Silakan. Ya, jadi dalam kisah yang mungkin kita sama-sama masyhur dan kita pahami bahwa di 10 terakhir ini justru Rasulullah SAW tidak pulang malah beriktikaf. Rasulullah pamit kepada istri-istri beliau untuk kemudian Rasulullah berdiam diri di masjid. Pernah dalam satu kisah atau satu riwayat diceritakan Sayyiduna Aisyah pernah datang cemburu. Ketika Aisyah bangun di tengah malam, Aisyah tidak mendapati Rasulullah SAW di sampingnya. Jadi ketika Aisyah bangun, lalu kemudian Aisyah melihat tidak ada Rasul, Aisyah kemudian keluar, Dipikir di tempat mendatangi rumah istri-istri Rasul yang lain. Jadi bayangkanlah Aisyah cemburu, apalagi bini kita. Artinya memang cemburu itu sudah tabiatnya perempuan, memang harus kita maklumi. Jadi begitu Aisyah bangun, tidak ada Rasul, Aisyah kemudian lari ke rumah-rumah istri-istri Rasul dan tidak mendapati Rasul di tempat yang sama. Akhirnya kemudian Aisyah berlari ke masjid. Ketika lari di masjid, nyampe di masjid, kalau bahasa kita tuh Aisyah ini mengas. Rasul melihat Aisyah sedang mengas itu ketawa Rasulullah. Wah, kenapa wahai Aisyah kau cemburu, kata Rasul. Sungguhnya aku sekarang ini sedang berdiam diri di masjid wahai Aisyah, karena ini adalah 10 terakhir di bulan suci Ramadan di mana Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Jadi memang 10 terakhir Ramadan itu dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid. Di masjid. Artinya kalau ketika itikaf memang jujur ngomong dengan bini, nah itikaf ya dosanya. Jangan sampai kaki keluar dari rumah ngomong itikaf, tak taunya keluyuran tempat lain. Nah itu tak tahu juga Mas Handi itu. Baik Ustadz. Nah ketika kita berbicara itikaf, kalau seandainya ini bagi teman-teman ataupun juga pemirsa yang tidak sempat untuk itikaf di masjid, Ustadz, ini bisa dilakukan di rumah tadi, Ustadz. Yang saya bilang tadi bahwa memang ketika kita memang dalam satu urgensi, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi Covid yang memang saat ini mungkin tidak seluruh masjid membuka tempat untuk beriktikaf kan, karena kekhawatiran dan hal-hal yang boleh kita berdiam diri di rumah. Kita punya satu ruangan, satu tempat, atau kita punya satu musola yang biasa kita pakai sholat, disitulah kita berdiam diri dan beriktikaf. Silahkan. Tapi nak ke masjid pun lajulah. Bahkan di dalam hadis sendiri dijelaskan bahwa istri-istri Rasul setelah Rasulullah meninggal dunia, istri-istri Rasul beriktikaf di masjid atau di rumah-rumah Allah. Boleh, artinya ibu-ibu juga boleh. Sementara kami misalnya Cak Ustadz di rumah itu ada karantina tahfiz. Mereka sudah 2 malam beriktikaf.
tidak tidur-tidur dari semalam sampai pagi tadi istirahat dengar dia ngaji, dia ngatamkan Quran. Mereka di rumah itulah, tidak ada ke masjid, tidak ke musola. Jadi di rumah itu dipakai tempat asrama lah, istilahnya asrama santri, mereka beriktikaf di situ langsung. Oke. Nah, kalau untuk itikaf di rumah nih Ustadz, ketika kita berada di suatu ruangan yang biasa kita buat untuk ruangan sholat. Nah, ketika kita keluar dari ruangan itu, apakah itu sudah membatalkan itikaf Ya, kita? kecuali keluarnya dalam tanda petik misalnya kencing, ya. Jangan gara-gara kita ngomong main itu koyo-koyo di sejadah lagi kan. Benar. Ya, apa dia pula koyo tidak, kena baca bahasa Indonesia nih, ngomong bahasa Palembang. Bahasa Palembang ini aneh Pak Ustadz. Mungkin ngerti lah bahasa Sumatera Selatan kali ya. kan. Benar. Ya, tekoyo-koyo tekemek-kemek gitu ya. Tekencing-kencing di sejadah gara-gara ada galak. Ya kalau kita nak kencing, batal wudu, nak wudu lagi biasa. Keluar dalam artian kita ada gawe apa misalnya macam itu, balik lagi ya batal itikaf kita. Boleh kita berniat lagi. Boleh, tapi kalau kita di rumah tadi nak ke kamar mandi misalnya, enggak apa-apa kita keluar ke kamar mandi, wudu, balik lagi. Jangan yang kata Ustaz tadi ke belakang ngoreng nasi goreng misalnya kan. Nah, itu bukan. Apalagi siang hari ya Ustaz. Yang mentang-mentang di rumah dia kan. Niatnya itikaf tapi siang hari ngoreng nasi goreng tadi. Itu bahaya, itu namanya berdiam diri, bisa membatalkan puasa juga itu, berdiam diri di rumah makan. Masya Allah. Batal puasanya. Baik Ustadz, nah kalau seandainya kita itikafnya di masjid Ustadz, kita melakukan amalan-amalan, membaca Quran segala macam dan akhirnya kita letih dan ketiduran Ustadz, apakah ini juga mendapatkan pahala ketika kita tidur karena membaca Al-Quran ataupun juga banyak ibadah lain nih Ustadz? Apakah Jadi seperti yang kita ketahui dan masyhur kalau disampaikan oleh Ustaz, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jadi ketika kita beriktikaf berdiam diri, bahkan di masjid itu di kota Madinah ada satu tiang disebut dengan tiangnya Rasulullah. Kenapa? Di tiang itulah Rasulullah nyender. Jadi tidurnya itikaf itu tidur apa jiwang ini bahasa kita tidur ayam kali ya. Bukan kita ni lain itikaf mawa kasur ngawak bantal. Ujungnya jam 10 tidur, bangun jam 4, bukan itikaf lagi. Sama macam kita puasa dari pagi sampai ke malam, semayang idak segala idak, bangun tidurnya habis sahur, bangunlah nak buka. Macam itu, bukan tidur lagi lah nak butang. Tapi kalau kita tidurnya tidur karena kecapean, manusia ni likulisain hakun, bahwa setiap diri ini punya haknya. Jadi ketika mata lelah, kita lagi tidur, tahu-tahu anak-anak di rumah tu saya lihat ngaji Quran kan ada meja. Dibukanya sangkut kita nyimak rupanya bukan nyimak lagi lah tidur. Tidur macam itulah termasuk dapat pahala. Dia tidur dalam kelelahannya. Jadi tiada lelah yang paling nikmat kecuali lelah meniti jalan menuju Allah. Artinya memang tertidur itu ketika lelah karena ibadah ya Ustadz ya, bukan karena minda ke tempat tidur tadi. Biasanya tidur di rumah tadi, bawa bantal, bawa kasur, berpindah tempat tidur. Jadi kalau kita memang niat beritikaf karena Allah Ta'ala, bila perlu handphone juga tak usah kita bawa. Tak usah dibawa. Ya, karena handphone ni kadang mengganggu ya Ustaz. Jadi masalah pula macam itu. Kita ada malah kita ketinggalan duit daripada ketinggalan handphone. Iya. Kapan tinggal handphone tu cak lolo pasal cak buyan nak ngapo. Iya. Saking ke sudah ketergantungan kita yang kuat ini. Dia takutnya kita beritikaf malah WA-WAan, malah chat-chatan. Nah, itu bisa juga membatalkan itikaf kita. Apalagi sebagian pembisnis kadang-kadang kalau tak bawa handphone hilang loka nih Ustaz. Itu nanya loka pula, mana loka lagi itikaf apa ini masih nak nanya ke bisnis macam itu. Baik, kan? benar-benar. Artinya memang waktu kita itikaf untuk memang Allah betul nih, khusus untuk Allah. Untuk jadi kita meninggalkan seluruh malu urusan pula dunia. Kita nih 360 hari satu tahun, ya tak? Iya. Allah cuma minta 10 hari baik. 10 hari apa namanya untuk kita lepaskan dulu HP kita coba. Kecuali Ustaz, kalau Ustaz boleh pakai HP karena kamu nyari aku, kamu tidak katip pula Ustaz tak jawab selama gara-gara itu pula. Masyaallah, benar Ustaz. Artinya 7 hari ke depan ini memang betul-betul harus kita manfaatkan ya Ustaz ya, harus maksimal. Dimaksimalkan. Ya, karena 7 hari lagi nih Ustaz. Belum tentu. Belum tahu. Iya, kalau besok Ramadan 29 berarti 6 hari lagi. Ini kan 23 kan? Karena Ramadan ini bisa 29, bisa 30. Bisa 30. 28 tak mungkin, 31 tak kati. Jadi kalender Hijriah itu tidak ada 31. Ya, dia 30. Makanya metode Ru'yatul Hilal itu 20 akhir tanggal 29 di setiap akhir bulan dilihat hilal. Lalu hilalnya nampak berarti habis bulan itu. Kalau tidak nampak dia menggenapkan menjadi 30 hari. Baik.
Baik Ustadz, nampaknya sangat menarik ya pembahasan kita tentang itikaf dan perubahan diri ini. Namun kami kembali mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711-31144. Anda dapat bertanya di seputaran tema kita pada hari ini tentang itikaf dan perubahan diri, ataupun juga dengan tema yang lainnya dalam nah ini sudah masuk nih Ustadz, baru kita undang. Baik, langsung saja kita undang nih Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yati di Palembang. Ibu Yati di Palembang. Apa kabar Ibu Yati? Iya. Sehat? Sehat. Sehat, luar Pak biasa. Manyu itu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini di luar tema ya, tidak apa-apa boleh. Silakan. Ayo jatuh Ini. di Yati. Hanya ini lah Pak Ustadz, kalau kita tahajud tuh, nak tidur dulu apa langsung be kalau kita nak tidur tahajud? Apa harus tidur dulu? Oh, Itu be Ustadz, Pak Manyu. makasih Assalamualaikum. Ibu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi Tahajud, wabarakatuh. Kalau tahajud kita itu harus tidur dulu atau tidak nih Ustaz? Jadi pengertiannya macam ini bahasanya. Kalau dia tidak tidur dulu, tidak ada tidur langsung kita sholat, itu namanya qiyamul lail. Tetapi kalau kita tidur ke dulu, lalu kita bangun, itulah namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Kalau kita dari tidur kemudian kita bangun, itu namanya bertahajud. Bertahajud. Tapi kalau kita tidak tidur, misalnya habis sisa, nah kita sholat tarawih, itu namanya qiyamul lail. Makanya disebut orang malam. qiyamul lailnya tarawih itu adalah qiyamul lailnya bulan suci Ramadan. Jadi disebut tahajudnya di bulan suci Ramadan. Tapi karena dia tidak diawali dengan tidur, maka di situ disebut dengan qiyamul lail. Kalau dalam hadis Rasul katakan man qoma Ramadana, itu Rasul pakai bahasa qoma yakumu qiyam, berdiri. Berdiri. Barang siapa yang menegakkan ibadah man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menegakkan berdirikan ibadah di bulan suci Ramadan dengan iman dan kesungguh-sungguhan, maksudnya di sini mendirikan ibadah ini adalah bertarawih. Maka seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya syarat dari sholat tahajud itu adalah kita harus tidur dulu ya Ustaz ya? Enggak juga harus tidur dulu. Jadi sholat malam itu bisa dikatakan qiyamul lail kalau tidak tidur, kalau tidur namanya tahajud. Itu Tapi sama, itu bahasanya sama qiyamul lail dan sama, tahajud. qiyamul lail itu dengan cuma beda namanya be. Kalau kita tidak diawali dengan tidur namanya qiyamul lail. Kalau dia diawali dengan tidur namanya tahajud. Tapi namanya sholat malam. Sama juga sedekah. Enggak nyebutkan tema misalnya tentang infak dan sedekah. Padahal infak itu bagian dari sedekah. Sedekah itu ada 3. Namanya sedekah wajib, namanya zakat. Ada yang kedua di bawah zakat namanya infak, di bawah infak namanya wakaf. Ketiga ini namanya sedekah. Jadi kalau kita muat kotak amal misalnya di masjid, bukan kotak sedekah yang benar, kotak infak. Kotak infak. Baik Ustadz, kita terima kembali ini telepon dari pemirsa yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Helmi dari Magati. Oke, dari Markat. Ini dari Boleh Ogan Ilir ya? nanya di luar Silakan. ini Pak. Oke. Saya mau tanya, jual Silakan, beli Pak. dolar itu apa hukumnya? Apa Pak? Boleh diulangi? Jual beli dolar apa hukumnya? Oke. Cuman itu Pak Helmi? Iya Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli dolar, apa hukumnya Ustaz? Iya, kalau kita nyimpen memang nyimpen baik. Itu kan keadaan misalnya kita beli dolar karena kita keluar negeri, lalu kita simpan lagi buntu kita jualkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja memang meraup keuntungan bisa mengarah kepada riba. Oh iya. Karena menukarkan duit dengan Duit. dengan duit. Artinya kalau kita dijadikan nyimpen- bisnis. Kalau kita nyimpen kayak nyimpen investasi seperti ini, kita nyimpen emas lah ya, begitu dia ada kenaikan Ya mungkin kalau kita- emas kan beda karena kita kan beli memang. Lagi kita buntu kita jual. Bukan tujuannya kita nak ngincer untungnya bukan. Kalau kita tujuannya balik ke awal tadi yang kita ceramah tadi, inama amalu biniyat tadi. Oke. Inama amalu biniyat. Tapi kalau Jadi tergantung dengan niatnya. bahasa beliau tadi ini jual beli Ya, dolar. berarti artinya dia sudah nyari membisikkan uang keuntungan. ke uang, berarti Iya. duit ke duit memang kan. Bukan seperti money changer yang memang menyediakan untuk tukar bukan. Tapi dia kalau lagi naik jual, lagi naik turun, ada kan macam itu kan, ngalah kan. Itu gimana hukumnya nih Ustaz? Ya itu mengalah kepada riba. Arahnya ke riba. Baik, mungkin insya Allah terjawab Pak Helmi. Kita baik. Dengan Bapak siapa nih Pak? Ini agak nyimpang dikit masalah perubahan diri Pak ya. Oke, dengan Bapak siapa nih Pak? Ya kita ini Pak terus terang Pak aja, Edi ya? Silakan Pak Edi. Orang-orang kita ini berlomba-lomba untuk naik haji Pak. Naik haji, umroh. Tapi sedikit sekali yang perubahan diri Pak. Masalah korupsi, masalah ketidakadilan masih. Jadi kalau orang luar negeri itu ada teman-teman kita ngomong, ini orang Indonesia ini pejabatnya naik haji.
tapi mentalnya masih korupsi juga, masih jelek juga. Nah gimana nih Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi dari Palembang. Ya, Pak Edi Palembang. Masalah itu Pak, kadang kan orang misalnya pejabat-pejabat, mereka tuh kadang pergi hajinya kan make disebut dong haji abidin. Atas biaya dinas. Atas biaya dinas. Ada yang kadang mohon maaf dalam tanda petik dia pergi haji dengan biaya korupsi, dengan duit maling, duit rakyat misalnya kan. Ya mana nak mabrur. Al haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak dapat balasan kecuali dapat surganya Allah. Jadi memang haji yang nak membawa perubahan itu adalah haji yang mabrur. Sama dengan tidak usah lah nak nyerita ke haji, nyerita ke puasa ini baiklah. Iya. Sebulan di tempat diri kita nih, keluar dari puasa, maklah. Maklamu itulah. Maklamu itulah, bukan mak lampir. Ya, apalagi mak herod. Maklamu itulah. Makanya dalam ceramah Ustaz sering menyampaikan jenis puasa ada dua. Ada puasanya ulo, ada puasanya ulet. Kalau puasa ulo macam mana tu Ustaz? Puasa ulo itu, kalau dia nak ganti kulit, dia puasa Mas Andi. Ulo puasa. Kalau dia nak ganti kulit, dia tak ulo sawo, tidak keluar dia. Iya. Di dalam kandang itu tidak makan, tidak minum, 40 hari kurang lebih lamanya. Itu ulo. Sampai kulitnya ini kemudian ngelumbus, kemudian berganti dengan kulit yang baru. Barulah ulo ini keluar dari kandang. Jadi samalah. Jadi kita ini sebenarnya kalau bulan puasa nih nak beli baju baru, ulo berarti dia itu. Ulo. Begitu habis Ramadan. Ya, begitu habis Ramadan nak beli baju baru kan. Nah, itulah ulo. Ulo itu macam itu. Jadi dia habis puasa, berganti baju lama dengan baju yang baru. Nah, bahayanya ulo ini sebelum puasa dia namanya tetap ulo. Iya. Sudah 40 hari dia puasa, tidak berubah namanya. Masih ulo tu lah. Tinggalnya misalnya di lubang tadi atau di pohon setelah puasa. Habis puasa tinggalnya masih di situlah. Makannya misalnya kodok, ikan dan lain sebagainya. Selesai puasa 40 hari makannya tidak berubah. Jadi kalau bahasa anak, kalau puasa ulo itu puasa yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan. Ditempa sebulan penuh di bulan Ramadan masih kita bahasa itulah. Ditempa sebulan penuh di bulan Ramadan masih nak ngomong ke wong itulah. Ini maka disebut dengan puasanya ulo. Berbeda dengan puasa ulet. Kalau puasa ulet? Ulet puasa Ustaz, puasa. Hai, madak Ustaz. Nah, berarti kau galak minggat sekolah dulu, tidak ada melok pelajaran IPA, Nah, di dalam pelajaran IPA kan ilmu pengetahuan alam diajari bagaimana proses seekor ulat berpuasa ketika dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Ulat puasa dari ulat berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Dalam proses 21 hari atau 25 hari ulat ini berpuasa. Tetapi hebatnya ulat, sebelum puasa namanya ulat, sudah puasa dia berubah. Jadi kupu-kupu namanya kupu-kupu. Ada perubahan dari dirinya. Bukan cuma namanya yang berubah. Makannya pun berubah. Kalau dia ulet, makanannya kan makanan yang busuk-busuk, misalnya dibuntang-buntang tikus, buntang ayam, bangkai. Banyak yang protes pula, pada Palembang terus Ustaz ini dah payah, aku tak bisa. Iya, nak ngejakannya tu susah ni. Mengejakannya tu susah. Iya, jadi canggung lah kalau ngomong bahasa Indonesia tu. Aku biasa bahasa Palembang, serah kamu lah dah, kamu ngerti apa aja tidak. Insyaallah ngerti galau ni Ustaz. Iya, jadi lanjut Lanjut Ustaz. Kalau ulet tadi makannya di buntang, makanan-makanan yang kotor. Ketika dia berubah jadi kupu-kupu berubah. Makanannya sudah berubah. Makannya di saripati kembang, mangkonya di daun-daun teh itu di pucuknya, di kembang-kembang yang ada madu disedotnya, pucuk-pucuknya itu. Yang bersih-bersih lah pasti ya. Apa? Yang bersih-bersih lah. Yang bersih. Diminumlah sari pucuk kembang ini tadi oleh kupu-kupu. Berubah dia tempat makannya, tempat mainnya berubah. Ulet biasa main di got, di tempat-tempat yang kotor. Kalau kupu-kupu, mana ada kupu-kupu main di got? Kupu-kupu main di taman-taman kembang yang indah. Bahkan sesekali kupu-kupu akan terbang masuk ke rumah kita. Ini yang galak bikin kita sibuk ini. Kapan kupu-kupu masuk? Kupu-kupu, kalau kau mau kabar baik, tetaplah di sini. Kalau kau mau kabar jahat, pergilah jauh-jauh. Galak macam itu kita kan. Anak dulu kecil-kecil macam itu memang galak diajari orang tua. Tak tahu dari mana sumbernya itu. Sumber dari mana? Pokoknya ilmu itu ada baik. Kupu-kupu, kayak dijawab kupu-kupu, kepo ni kan kau ni dengan aku. Nak ngapu kau kan. Cuma tak tahu juga. Kadang kan lucu juga kapan kita habis ngomong dia terbang. Oh, berarti ngok kabar jahat. Lari dia jauh. Macam itu. Kayak jenguk ada kupu bakal ada tamu gitu kan. Ada tamu, misalnya kan ada tamu
penting misalnya macam itu datang macam itu. Jadi ulet ini dia setelah puasa berubah, bukan cuma berubah namanya. Makanya seperti yang ditanyakan Bapak tadi, wong sudah berhaji tapi kok tambah parah Ustaz. Nah, banyak inisiator. Yang satu, dia berhaji tidak memakai ilmu. Betul. Bisa jadi tawafnya tidak sah, bisa jadi dia wukuf di Arafahnya tidak sah, macam-macam. Bisa jadi sa'inya tidak sah. Bisa jadi dia memang melanggar hal-hal yang dilarang. Contoh, yang sering waktu saya haji tahun 2012, saya menyaksikan dan melihat bagaimana banyak orang-orang yang keluar padang Arafah itu ketika matahari belum tenggelam. Karena apalagi wong Indonesia ya, ibarat kita nih ketakutan, takut ditinggal gitu. Dia lah mulai berjalan keluar, padahal matahari belum tenggelam. Dan di dalam kitab dijelaskan Rasulullah berada di padang Arafah itu sampai matahari tenggelam. Rasulullah keluar baru berangkat ke Mina, tempat melontar kan untuk sholat Isya dan jamak maghrib di sana. Siapa yang keluar dari padang Arafah? Karena Arafah itu dengan Muzdalifah itu berbatasan cuma macam ini, bukan dibatasi tembok. Kadang tidak terasa kaki kita sudah berpindah tempat. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, hajinya tidak sah, wajib diulang ke tahun depan lagi. Bayangkan kita berhaji tapi kemudian hukum hajinya tidak sah. Mana sama dengan sholat. Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Baik Ustaz, ini nampaknya ada lagi pemirsa yang ingin bergabung, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Bu, makanya apa namanya ini, Bu? Halo, assalamualaikum Ibu. Halo? Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Halo? Ya, halo, masuk Ibu. Dengan Ibu siapa? Halo? Ya, silakan Ibu Risma. Ibu Risma ya, silakan Ibu. Halo, silakan dengan pertanyaannya Ibu. Halo. Halo, Pak? Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya Bu. Ibu Risma. Halo. Oh iya, ini Bu mau nanya. Ya, silakan. Kan di sini ada bantuan BTNT, dapat beras, dapat sembako, Bu. Nah, beras itu mau dipakai untuk fitrah, boleh apa tidak, Bu? Apa hukumnya? Haram apa tidak hukumnya? Beras yang dapat dari sembako tadi bantuan. Oke, Sama baik. hukumnya itu, Bu, haram apa tidak? Oke. Dipakai beras kalau untuk fitrah. Oke. Bu, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Bukan Cak Ibu Betina Risma dari kita berdua. Banyuasin. Kayaknya Cak Betina. Apa dipanggil Ibu? Kok dipanggil Ini Ibu? macam. Ini penglihatan menjelang berbuka puasa ini galak kabur memang. Mungkin dia nyambung ke operator kita mungkin. Cak mana? Nyambung ke operator kita di atas mungkin Ustaz. Dia tadi nanya Ustaz ketika mendapatkan bantuan sembako. Terus bantuan ini digunakan untuk zakat fitrah. Apakah boleh ini Ustaz? Oh, boleh banget. Boleh banget Ustaz. Iya, bukan boleh lagi, boleh banget. Karena macam ini, hukum berzakat ini wajib. Zakat fitrah ini bagi yang mampu hukumnya wajib. Bahkan wong yang tidak ada pun dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Dari mana dia mengeluarkan zakat? Dari beras yang dia dapatkan. Apalagi kalau tadi dapat paket sembako yang beda. Ini kita dapat beras zakat, misalnya si Ani tidak mampu dia. Tapi karena dia tidak mampu, dia dijung zakat 10 kantong. Maka dia keluarkan 1 kantong untuk diri dia. Karena zakat fitrah itu membersihkan diri kita, Bu Risma. Baik. Artinya memang bantuan ini sudah haknya itu sudah berpindah ya Ustaz. Mana? Sudah berpindah hak dan dia boleh kan? Bahkan dalam cerita kantong yang sama ini kembali lagi kepada dia. Dijakatkannya ke sini sama yang nerima jakatkannya lagi ke sini, muter akhirnya balik lagi ke wong yang mengeluarkan pertama lagi. Baik Ustaz, nanti kita akan lebih mendalam lagi tentunya menjelaskan tentang itikaf dan berkaitan tadi dengan perubahan diri ini Ustaz. Karena kita belum bahas tentang perubahan diri ini Ustaz ya. Namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa, Hikmah Ramadan akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sedang menderita sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang menganggur, segera mendapat pekerjaan.
Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, memandang azan, pertanda hati yang senang, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Sempurnakan kewajiban. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan. Dan tentunya kita masih membahas tema kita pada hari ini tentang itikaf dan perubahan diri bersama Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711-311454. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz, kaitannya nih Ustadz antara itikaf dan perubahan diri ini mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa dalam Al-Qur'an Allah katakan sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum, nasib satu kaum sampai dengan mereka merubah nasibnya sendiri. Sampai dengan ada yang masuk telepon ini. Oh, ya. Oke, kita lanjutkan lagi Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa ini, Bu? Ini Bapak. Oh, Bapak, mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Hanan. Pak Hanan ya? Ya. Pak Hanan dari mana, Pak? Dari Dusun Segayam. Wah, Segayam. Gerumang. Muara ini, Ustadz? Kabupaten Prabu-Muli. Oh, Kabupaten Prabu-Muli. Parini, Oh, Muara ini. Apa kabar Pak Hanan? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar, Pak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Hanan, pertanyaannya. Ini Pak Ustaz. Ya. Ayo. Ini ada selisih dikit. Masalah apa namanya sholat tarawih itu. Ya. Tapi konon ada tapi konon. Nah, jadi ada yang ngawirnya itu habis sholat tarawih apa sholat
Sholat witir itu. Nabi ke kunutnya itu. Ya. Kunut. Dia kan kamu sini makan di kunut kami. Ya. Nah jadi kita minta penjelasannya Pak. Baik. Ada lagi pertanyaannya Pak Hanan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanan dari Segayam tadi. Ini kunut ketika apakah diperbolehkan kunut atau memang disunahkan kunut? Nah ini. Ya, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, di pertengahan Ramadan, mulai dari Ramadan ke-15 sampai dengan akhir Ramadan, itu disunahkan membaca doa kunut. Kapan bacanya? Di rakaat terakhir sholat witir atau di rakaat ketiga ketika kita melaksanakan sholat witir. Karena kita kan biasanya 3 rakaat. Kalau dia 3 rakaat langsung, berarti rakaat ketiga sebelum sujud kita baca doa kunut. Kalau misalnya dia 2 rakaat dulu, 1 rakaat yang terakhir sebelum sujud dia baca doa kunut. Itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Mungkin jangan heran masjid-masjid di kota Palembang ini hampir seluruh masjid mushola setiap malam sampai akhir Ramadan mereka membaca doa kunut. Artinya ketika kita sholat di tempat lain yang tidak kunut atau masjid yang tidak kunut, artinya tidak masalah juga Ustaz ya. Itu kan kalau hal-hal yang sunnah itu tidak usah diributkan. Ya, usah diributkan. Ya, karena kita ini ngabiskan energi dengan sesuatu yang apa istilahnya, sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi masalah kunut tak kunut itu sudah bukan lagi zamannya untuk diribut ke sekarang ini. Dan alhamdulillah wong yang dulu ribut soal kunut subuh lah tidak ada ribut lagi sekarang. Mana tak ke masjid lagi sudah lah hilang kalau. Iya. Jadi aman-aman deh. Artinya untuk masalah sunat itu pun jangan di ini ya. Iya. Dikecil kepala kalau bahasa orang Palembang. Ini Ustaz ada lagi nih pemirsa ingin bergabung, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Bapak. Oh, dengan Bapak lagi. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Mursalim. Pak Salim ya? Iya. Oke, Pak Salim dari mana Pak? Dari Banyuasin. Dari Banyuasin. Silakan Pak Salim, pertanyaannya. Mau bertanya Pak. Silakan. Kalau sudah makan sahur. Ya. Nah tertidur ya. Kita bermimpi bertubuh Pak. Itu batal Pak. Oke. Sudah makan sahur. Sudah makan sahur. Artinya sudah berpuasa kayak itu Pak. Sedang berpuasa seperti Pak Mursalim ya. Berpuasa. Oke. Itu saja Pak Mursalim? Iya. Oke. Baik, silakan. Iya, jadi kalau sudah makan sahur mimpi, kalau dia belum azan subuh, tidak usah ke mimpi, nak bersetubuh, masih boleh. Nak melakukan hubungan suami istri. Kalau sebelum. Ya habis sahur kan, mereka belum azan subuh, masih belum ini. Tetapi kalau dia dalam kondisi sudah berpuasa, mungkin masuk itu. Sudah setelah. Mungkin sudah sahur dia tertidur kali. Bangun jam berapa pula dia lupa pula aku nanya. Kalau siang ada sembahyang subuh berarti bapak itu. Mungkin tidur sudah subuh kita tidur. Mungkin sudah subuh, bukan sudah sahur kali. Iya. Sudah sahur dia sholat subuh tertidur. Tahu-tahu mimpi basah. Kalau kita sebelum tidur memang tidak menghayal, tidak kata mikir ke sana, ya boleh rezeki. Tidak apa-apa, bersih ke baik. Ya mandi. Artinya tidak membatalkan puasa ini Ustaz? Ya tidak, kalau kita kan tidak ada ngayal, tidak ngapa-ngapa macam itu. Sampai kita makan misalnya, lupa. Makanya dia di 10 terakhir ini hati-hati, memang banyak hipnotis. Banyak orang yang ngaku terhipnotis, tahu-tahu kakinya dituntun ke warung, ke rumah makan, setelah makan kenyang baru sadar. Hati-hati itu, hipnotis macam itu. Tahu-tahu masuk warung makan gitu. Sudah berdegrek, habis sudah itu berdegrek baru sadar ngapa aku ini kalau kita cuma tidak sengaja misalnya tahu-tahu makan baik, misalnya tahu minum, tidak batal puasa. Tapi setelah kita ingat muntahkan atau seperti kita makan sahur baik tahu-tahu azan, jangan diteruskan. Ini kadang kan sudah azan nanggung 2 depan lagi batal puasanya. Itu yang lupa biasanya di awal-awal Ramadan. Di awal-awal Ramadan. Kalau sekarang ini 23 jarang kita temakan kan, katanya makan lagi soalnya habis kan lah di ujung duit habis sudah pecah. Jadi tidak apa-apa Pak Mursalim kalau kita memang mimpinya tidak ada hubungan nak ngarang-ngarang ke sana macam itu, atau kita tidak melakukan hal yang melakukan dosa seperti itu. Insyaallah terjawab ya Pak Mursalim. Artinya tidak membatalkan kalau seandainya memang tidak ada unsur kesengajaan itu ya. Iya. Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz bahwa perubahan diri tadi. Perubahan Jadi sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu mampu untuk merubah dirinya sendiri. Lalu apa hubungan itikaf ini dengan perubahan diri Ustaz? Ternyata memang kalau kita nak berubah seperti yang ditanyakan ini di awal masalah haji tak mabrur tadi kata dia ini, kan adanya di dalam diri kita. Iya. Allah sudah sediakan bulannya, ini bulan Ramadan. Kalau kamu nak merubah diri kamu di Ramadan, ada di kamu. Mak mana caranya? Ya itikaf. Jangan pecah lama-lama tu lah, ngatamkan Quran, melok kajian, misalnya berzikir, berwirid.
Yang nak melakukan perubahan ini kan kita dewe. Jadi kalau kita tak galak ada perubahan dalam diri kita, ya sudah cak lama baik. 10 terakhir tinggal kita tidur, makan tidur. Ya dah kata yang berubah. Tetapi ketika 10 terakhir kita beritikaf, bersungguh-sungguh, mujahadah, maksudnya itu istihad, bersungguh-sungguh pengen berubah nian, kita itikaf cara benar sampai kita menanti dapat Lailatul Qadar, ya. Syukur-syukur perubahan kita itu dengan iman dan kesungguh-sungguhan, lalu Allah tunjuk kita hadiah Lailatul Qadar. Begitu dapat Lailatul Qadar, dia berubah hidup kita pasti. Tingkah laku berubah, ya. Sifat berubah, kelakuan kita berubah. Artinya hubungan antara itikaf dengan perubahan diri adalah itikaf itu merupakan satu usaha yang kita lakukan untuk kita mendapatkan perubahan di dalam diri kita. Seperti itu. Artinya tergantung di diri kita sendiri ya Ustaz ya. Oh iya. Sekuat apa kita untuk. Ya, kalau kita tak galak berubah, nak main lah. Makanya orang tua dulu galak ngomong, hidupnya ada di kamu tu lah. Nak senang ada di kamu, nak susah ada di kamu. Itu kan nasihat orang tua kita dulu. Artinya memang ada di diri kita inilah. Ketika kita hidup nak senang, yo jalan nak senang sudah disiapkan oleh Allah. Ketika hidup nak saro, jalan nak saro juga sudah disiapkan oleh Allah. Makanya Allah nyiptakan surga dengan neraka. Jadi kalau ada orang nak ngotot nak masuk neraka, tak usah nemen ego pula dicekeli, lajulah. Yalah kita omongkan itu neraka lah 2-3 kali masih laju dah. Okey. Iya, lajulah kepalangan, ya, melagalak nian. Karena memang Allah nyiptakan dua, neraka dengan surga. Sama cak kita beribadah misalnya di masjid. Wong galak sibuk Ustaz, ada yang ngomongnya aku Ustaz, biasa hidup ini. Ada Abu Bakar, pasti ada Abu Jahal. Betul. Di mana ada Abu Bakar pasti ada Abu Jahal. Tidak mungkin Abu Bakar galau. Dan tidak mungkin juga Abu Jahal galau. Karena kalau dia Abu Bakar galau, kiamat. Kalau dia Abu Jahal galau, kiamat. Jadi dalam hidup ini pasti ada orang baik, pasti ada orang buruk. Ya? Biasa itu dalam kehidupan. Kita juga melakukan yang baik, belum tentu orang setuju galau. Betul. Apalagi kita melakukan hal-hal yang buruk. Ya, baca aku dengan aku belum pula setuju galau dengan aku, dan aku tak nyuruh kamu setuju dengan aku pula. Terserahlah kamu, yang penting aku masing-masing. Ustaz itu kalau ceramah nak ngajak tawa, ada orang macam itu mah. Tapi ada juga yang setuju. Aku kalau mak Ustaz Ali tu lah, hilang stres aku kalau dia ceramah ketawa. Nah, jadi artinya tidak kita nak tuntut wong nak setuju dengan kita. Kata urusan menaku. Tapi kalau tu Ustaz Ali kamu nak setuju, bayu tak setuju, sudah. Itu urusan kamu. Tugas aku ngomong, nyampe ke sepanjang yang ku sampai ke benar. Nah, Ustaz, kembali ke perubahan diri. Sebetulnya yang namanya perubahan diri ini kan tak gampang ketika memang kita sudah ada tabiat yang seperti itu, Ustaz. Nah, cak mana nian Ustaz agar kita tuh bisa mengubah dalam arti perubahan diri yang lebih baik? Apakah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti itu, seperti bisa dijelaskan? Kita harus berazam. Berubah diri sini harus garis bawahi dulu. Kakek Kung ni nyimak separuh-separuh ceramah kita, nyimak di ujung berubah diri. Dia malam tahajud, pagi keluar berjilbab. Berubah aja. Bukan berubah itu nganar namanya. Jadi perubahan di sini adalah perubahan sikap, perubahan diri kita, perubahan perilaku. Bagaimana bisa mendapatkan kita berazam? Berazam. Jadi kita memang tekankan di hati kita bahwa kita ingin berubah. Azam itu artinya niat yang kuat. Niat yang kuat, menanamkan niat yang kuat untuk kita berubah. Sama seperti kita misalnya nak berhenti dalam satu perbuatan maksiat, kita berazamkan diri kita untuk tidak lagi melakukannya. Godaannya besar memang, luar biasa. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ngomong lebih mudah, tapi menjalani jauh lebih sulit. Baik. Artinya kita harus lebih kuat. Yang mau berubah justru diri kita sendiri, dan kita sendirilah yang bisa merubahnya. Tapi tidak cukup di lisan, tapi diazamkan di dalam hati. Baik. Karena kalau tidak kati azam itu tidak kuat kita nyalaninya. Baik Ustaz, ini tidak terasa kita sudah masuk di penghujung hikmah Ramadan. Mungkin Ustaz bisa berikan kesimpulannya Ustaz. Oke. Baik para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, maka kesimpulannya adalah ketika kita ingin menuju perubahan diri kita, maka kita harus memanfaatkan sebuah momentum yang sedang kita berada di dalamnya. Karena Ramadan ini ketika dia berlalu, maka kita tidak akan bisa mengulangi hal-hal yang telah lalu, kecuali kita berdoa kepada Allah ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan Ramadan berjalan dengan waktu yang begitu cepat, hanya tinggal 7 atau 6 hari lagi kita berada di bulan ini. Maka kita maksimalkan 1 pekan lagi Ramadan yang masih bersama kita ini untuk benar-benar kita mengazamkan diri untuk merubah diri dan perilaku kita melalui ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya di 10 terakhir ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk beritikaf. Mari kita semua mulai sekarang, mulai hari ini, mulai saat ini, azamkan di dalam diri kita, tanamkan tekad yang kuat, tanamkan tekad yang bulat bahwa kita akan beritikaf
di sepekan terakhir menuju akhir Ramadan. Mudah-mudahan dengan azam yang kuat tersebut menjadikan kita dimudahkan oleh Allah dalam ibadah. Dengan ibadah yang lancar tadi kita akan mendapatkan perubahan di dalam diri dan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukron Ustaz, terima kasih banyak tentunya Sama-sama. atas waktu pada hari ini. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara Hikmah Ramadan untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali tadi dapat menambah keimanan kita untuk mengisi sisa-sisa Ramadan kita di 7 hari ke depan dengan tentunya itikaf dan bisa merubah diri ke arah yang lebih baik. Akhir kata, saya Ani Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.